Halo semuanya, selamat datang di podcast Lebih Dekat. Bersama saya Najla Nurifa, dan hari ini kita akan membahas dengan tema bukan dari lulusan pendidikan kok bisa jadi guru. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Kepala Program Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Mutiara Bangsa, yang ternyata beliau ini bukan dari lulusan pendidikan. Nah, beliau juga termasuk sebagai salah satu guru yang berpengaruh dalam kemajuan SMK Mutiara Bangsa. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Sulistia Esko. Halo semuanya, halo Bu Najla. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Bu Najla bagaimana? Alhamdulillah sehat, kelihatan happy banget ya Bu. Alhamdulillah, harus selalu begitu. Iya, betul banget. Nah, Bu Sulis lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini karena kita sudah masuk ke PPDB, penerimaan peserta didik baru, jadi kami sibuk untuk menyusun strategi dalam promosi, dan kebetulan juga sebentar lagi kita akan uji kompetensi keahlian, jadi kita mempersiapkan hal-hal mengenai ujian tersebut. Gitu. Nah, berhubung tema kita kali ini adalah bukan dari lulusan pendidikan, kok bisa jadi guru? Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Bu Sulis itu dulu kuliahnya di mana dan di jurusan apa? Oke, dulu tahun 2012 saya itu kuliah di Universitas Indra Prasta PGRI, tapi bukan jurusan untuk keguruan. Saya itu di jurusan Teknik Informatika, gitu. Jadi memang kampusnya itu dikhususkan untuk keguruan, tapi saya mengambil di Fakultas Tekniknya, gitu. Tapi nih kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih, gitu kan ya, kok bisa sih jurusan dari teknik, gitu kan ya, kok bisa jadi kepala program di perkantoran ini, gitu kan. Karena saya ini di saat SMK, saya itu masuk di jurusan dulu masih namanya adalah administrasi perkantoran, gitu. Jadi di SMK itu, dan saya ini juga pernah bekerja lah dulu di perkantoran, gitu. Jadi masih sesuai. Jadi masih satu jalur dengan Ya. di kepala program kali ini gitu ya Bu. Oke. Nah, sebenarnya kalau sebelum dari jadi guru ini, Bu Sulis itu sebelumnya memang pernah mengajar juga atau memang jadi di korporat gitu? Oke. Awal lulus dari SMK, saya itu pernah mengajar di salah satu SD di daerah Bojonggede, gitu ya. Tetapi tidak bertahan lama karena saat itu jadwalnya itu bentrok dengan waktu kuliah, gitu. Setelah saya fokus kuliah, saya itu masuk di perusahaan di PT Kompas Gramedia itu selama 1,5 tahun. Lalu setelah itu saya bekerja di PT Mitra Global Holiday, itu adanya di Jakarta Pusat. Mereka itu perusahaan tentang e-commerce perhotelan, gitu. Oke, jadi memang sebenarnya dari pekerjaan sebelumnya pun walaupun memang bukan di bidang pendidikan, tapi masih cukup nyambung ya Bu dengan jurusan manajemen perkantoran ini. Benar. Gitu. Luar biasa banget ya guys Bu Sulis ini gitu. Nah, kalau dari Bu Sulis sendiri setelah S1 ini apakah memang melanjutkan pendidikan lagi gitu atau seperti apa Bu? Ya, jadi saya sempat lama, saya kan lulus dari S1 itu tahun 2016, gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2021 saya melanjutkan pendidikan kembali, tapi lagi-lagi bukan di pendidikan, gitu. Saya mengambil jurusan di manajemen di Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Keren banget ya guys. Walaupun udah menjadi kepala program, tapi tetap melanjutkan pendidikannya. Yes, Gitu. harus banget karena pendidikan itu nomor 1. Betul. Walaupun perempuan, tapi tetap ya Bu, pendidikan Harus. itu yang utama. Benar, karena kan sebagai perempuan kita kan tahu ya bahwa madrasah atau sekolah pertama adalah adanya di ibu, gitu. Sehingga kita sebagai perempuan bukan lagi berbicara tentang dapur saja, gitu kan, tapi kita berbicara tentang menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Bukan hanya tentang siswa, tapi untuk anak kita sendiri dulu, gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bu Sulis ya. Memang luar biasa Bu Sulis ini. Oke, tadi mendengar beberapa pengalaman Bu Sulis di beberapa perusahaan gitu loh. Nah, kenapa sih Bu Sulis itu meyakinkan diri Bu Sulis gitu? Oh, memang nih mau menjalankan profesi sebagai guru. Oke, jadi memang awalnya itu karena dipaksa, terpaksa, dan terbiasa, gitu ya.
Itu prinsip yang saya pegang. Awalnya memang saya dipaksa karena kondisinya saat itu saya masih bekerja di Jakarta menjadi salah satu karyawan gitu kan, dan saya menikah dengan pemilik dari sekolah gitu ya, pemilik dari SMK Mutiara Bangsa ini, sehingga saya harus berkontribusi lebih memajukan SMK Mutiara Bangsa ini. Awalnya berat pasti gitu ya, karena kita terbiasa dengan apa ya, peraturan di kantor yang luar biasa gitu kan ya, dengan kita diarahkan segala macam gitu kan. Jadi pada saat masuk ke dunia pendidikan, kita itu yang menjadi pengarah gitu, kita yang mengarahkan. Awalnya juga sempat mau nyerah di dunia pendidikan gitu ya Bu, karena ngerasa saya ini sepertinya belum layak dikatakan sebagai guru. Mungkin karena pengalaman dan pengetahuan saya gitu kan, sehingga saya rasa saya belum pantas, apalagi melihat kok kayaknya, karena kan siswa banyak nih karakternya gitu kan ya, kok kayaknya dari sekian banyak siswa gitu kan ya, ada beberapa siswa yang tidak mengerti dari penjelasan saya dalam kelas gitu kan ya. Tapi gitu kan, balik lagi, tadi kan ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, kembali kepada karakter orang itu sendiri gitu kan, sehingga oke, kalau kita fokus kepada orang yang tidak mengerti, kita akan terus tidak percaya diri. Tapi kalau misalkan kita fokus kepada orang yang mengerti, itulah hasil dari kita mengajar. Dan itu menjadi kepuasan sendiri. Gitu. Nah, pada saat itu sempat mau mundur juga dari dunia pendidikan, mau selesai gitu kan ya, yang tadi alasannya. Tapi pada saat saya melihat siswa di luar sana gitu kan, membutuhkan mungkin karakter yang seperti saya gitu kan, karena mungkin saya dianggapnya guru killer nih Bu, gitu kan ya. Jadi pasti takut Nah, ke Mutiara Bangsa itu. benar. Gitu ya. Padahal sih bukan killer ya, gitu kan ya. Tapi karena anak-anak kan taunya kalau galak, tegas gitu kan itu killer. Padahal kan itu kita mengarahkan ke yang lebih baik, gitu. Jadi, oke, mereka butuh itu, sehingga saya harus balik lagi ke dunia pendidikan dan harus fokus lagi. Karena kalau bukan kita, kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa membentuk karakter yang lebih baik? Gitu. Luar biasa ya guys, Bu Sulis ini. Berarti kalau sejauh ini udah berapa tahun Ibu mengajar? Saya masuk dunia pendidikan itu di tahun 2017. Ya, berarti sudah banyak lulusan-lulusan SMK yang memang dipegang kamu Bu Sulis ini ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi sudah makin banyak tahu karakter manusia juga gitu kan ya, karena dulu pada saat bekerja di kantoran gitu kan, kami itu hanya bertemu dengan orang yang itu lagi gitu kan. Sedangkan ketika kita masuk dunia pendidikan, setiap tahun itu kan pasti ada siswa barunya. Sehingga apa? Kita semakin banyak mengenal karakter manusia gitu. Jadi karakter manusia bukan hanya baik dan tidak baik saja gitu kan. Ternyata masih banyak lagi karakter manusia yang harus kita kenali gitu. Mungkin itu juga alasan Bu Sulis mengambil S2 di jurusan manajemen ya Bu. Benar. Jadi memang untuk bisa mengenal lagi karakter-karakter siswa-siswanya seperti itu. Benar. Gitu. Dan karena saya di manajemen pun ada konsentrasinya Bu Najla gitu ya. Konsentrasi yang saya ambil adalah sumber daya manusia gitu kan. Jadi saya fokus kepada pembentukan karakter nih, persiapan sumber daya manusia gitu kan, supaya mereka ini siap bersaing di dunia kerja untuk memasuki kehidupan mereka sesungguhnya setelah lulus dari sekolah gitu. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih. Boleh. Nah, sebenarnya dari Bu Sulis sendiri memang dari masih sekolah atau mungkin dari kecil gitu ya, memang memiliki cita-cita menjadi guru atau gimana Bu? Oke. Dulu mungkin saya orang introvert Bu Najla. Ya, orang itu nggak akan percaya kalau saya itu pernah mengalami menjadi orang introvert gitu kan ya. Di dalam kamar dengan tidak ketemu orang banyak, itu merupakan suatu kenyamanan buat saya gitu kan. Nah, di balik kata terpaksa Ibu menjadi seorang guru, sebenarnya dari diri Bu Sulis sendiri, apakah memang dari dulu gitu, dari masih sekolah atau dari kecil bercita-cita menjadi seorang guru atau tidak gitu Bu? Pada saat kecil layaknya anak kecil ya Bu. Cita-cita kan kalau ditanya pasti jawabannya adalah guru, ya kan? Pilot, terus dokter gitu kan ya. Dan mungkin jawaban saya adalah menjadi guru gitu. Dan satu lagi Bu Najla, jadi di tahun 2016 sebelum saya masuk ke dunia pendidikan gitu kan, saya pernah posting di Instagram saya,
gitu kan, bahwa kita sambil lihat kali ya. Boleh Ya. boleh. Jadi 2016 ini, di sini fotonya adalah saya lagi interview. Captionnya adalah ini foto 1 tahun lalu, waktu ngelamar dan interview di MG. Kuliah jadi Eskom, kerja di divisi revenue bidang e-commerce perhotelan. Cita-cita mau jadi guru, gitu. Terus pesan moralnya, ada pesan moral nih di tahun 2016 gitu kan ya. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, tapi Allah lebih tahu yang terbaik untuk segalanya gitu. Itu 2016 gitu kan, di saat posisinya saya sedang melamar di salah satu perusahaan gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu jalan hidup kita. Ternyata di tahun berikutnya, di 2017, saya benar-benar menjadi guru. Jadi the real omongan yang menjadi doa. Iya. Benar. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan gitu kan ya. Iya, dan kalau posting juga jangan sembarangan Yes, ya Bu. Iya, benar. karena memang itu dari postingan Instagram nih. Nanti akan kita tampilin juga postingan Instagram dari Bu Sulis ini. Yang memang awalnya mungkin di caption aja ya. Tapi Benar. ternyata bisa menjadi doa yang dalam kurun 1 tahun itu bisa menjadi kenyataan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi bicara yang baik-baik dan menulis di sosial media pun yang baik-baik agar Benar. bisa menjadi doa yang baik juga untuk kita. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kekuatan doa. Kekuatan doa, guys. Oke, karena tadi Bu Sulis bicara ada tantangan nih awal menjadi guru yang membuat Bu Sulis itu ingin menyerah. Nah, itu sebenarnya hal apa yang membuat Bu Sulis menyerah tapi bisa bangkit lagi hingga saat ini? Oke, jadi awal mula masuk gitu kan ya, karena dulu saya mungkin di sekolah yang cukup lumayan ketat peraturannya gitu kan. Mungkin juga banyak yang tahu gitu kan, perjalanan SMK Mutiara Bangsa ini tidak mudah gitu. Di tahun 2017 pun SMK Mutiara Bangsa banyaklah cerita-cerita yang mana dikenal dengan sekolah buangan gitu kan ya, dan lain-lainnya gitu kan. Masuk SMK Mutiara Bangsa dengan, kalau kata anak sekarang, culture shock ya gitu kan ya. Saya masuk gitu kan, kaget. Dulu saya tidak pernah seperti itu gitu kan sekolah. Saya sempat diludahin, Bu Najla gitu ya, sempat diludahin. Jadi bukan yang kita lagi jalan, saya lagi jalan terus diludahin gitu, enggak. Jadi saya lagi jalan di depannya gitu kan ya, anak ini mengikuti saya dari belakang, lalu saya belok dan dia coh gitu kan ya. Saya nggak tahu apakah memang dia mau ngeludah aja gitu kan ya, tapi memang momennya pas aja gitu kan. Terus lagi di mana tantangan terberatnya adalah di partner saya gitu kan, partner menjadi guru, karena pada saat itu saya membawa perubahan yang luar biasa gitu kan. Mungkin kebiasaan baik dari perusahaan saya bawa ke dunia sekolah gitu kan, dimana saya yang telat 5 menit aja itu potongan gitu kan ya, potongan gaji gitu kan, bisa sampai dengan puluhan ribu potongannya. Lalu melihat dari kinerja guru yang saat itu gitu kan, yang mana sudah bunyi bel masih yang bercanda, saat bunyi bel masih yang duduk santai, masih yang makan gitu kan. Dan saya berusaha untuk mensosialisasikan kebaikan gitu kan, tapi malah dibantah gitu kan ya, dan pada akhirnya saya dijauhkan oleh orang-orang di sekitar gitu kan. Itu salah satu yang membuat saya ingin menyerah gitu kan. Tapi kembali lagi Bu Najla, bahwa kalau kita berbuat baik gitu kan, hasilnya juga nggak akan cepat gitu kan. Tapi pasti suatu saat hasilnya pun akan baik gitu. Sehingga saya mau bertahan di sini dengan kebaikan itu gitu. Ya Bu Najla mungkin di sini gitu kan ya, di SMK Mutiara Bangsa mungkin tidak merasakan yang dulu, tapi setidaknya Bu Najla sudah tahu bagaimana kondisi suasana di sekolah ini gitu kan, pasti jauh lebih baik dibandingkan yang dulu gitu. Itu sih yang membuat saya bertahan. Luar biasa. Jadi memang ada banyak pengalaman juga, trial and error-nya, Yes, sampai sekarang bisa membentuk SMK Mutiara Bangsa hingga saat ini gitu, dan membentuk diri Bu Sulis juga Yes, yang benar. bisa lebih baiknya gitu ya Bu ya. Benar Biasa. Karena memang gak ada yang mudah juga ya Bu. Iya, benar. Keluar dari zona nyaman merupakan salah satu yang terus saya lakukan Bu Najla. Karena belajar. Yang tadi saya jelasin gitu kan, saya adalah orang introvert gitu kan ya, tapi saya berani untuk keluar gitu kan. Mungkin hari ini merupakan saya keluar dari zona nyaman saya juga Bu Najla gitu kan, karena saya sebenarnya anti kamera
gitu ya. Tapi hari ini saya mau berusaha untuk belajar bagaimana caranya saya bisa yang stay di depan kamera walaupun grogi-grogi gitu kan ya. Ini kan Bu Najwa keren nih gitu kan, udah bisa di depan kamera gitu kan. Sedangkan saya ini masih yang belajar gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu kan. Nggak ada yang instan, tapi kalau kita mau belajar pasti kita bisa mencapai ke arah sana. Gitu. Bukan begitu? Betul, ya memang dari awal tadi sampai saat ini tuh omongan Bu Sulis tuh daging semua ya, luar biasa gitu. Selalu ada manfaat di balik kata-kata yang diucapkan sama Bu Sulis ini, luar biasa. Alhamdulillah. Dan harus selalu begitu. Betul, betul. Iya, apalagi memang seorang guru itu digugu dan ditiru ya, Bu. Benar. Iya, jadi memang harus bisa berkata-kata yang baik, bersikap Tapi, yang baik, tapi gitu. Bu, harus ingat gitu kan ya. Kalau anak sekarang gitu kan, kalau kita mengerti arti digugu dan ditiru gitu kan, berarti kan mereka mengambil yang baik-baiknya gitu kan. Tapi di zaman sekarang gitu kan, yang baiknya justru tertutup. Digugu dan ditirunya itu dari hal yang negatif. Padahal guru juga kan manusia. Iya, Gitu kan, manusia biasa yang pastinya punya kekurangan dan kelebihan. Nah, tapi orang itu pasti lebih cepat mengambil yang kekurangannya dibandingkan banyaknya kelebihan-kelebihan yang lainnya gitu. Nah, jadi harus tahu nih gitu kan. Ketika udah menjadi seorang guru, memang benar kita digugu dan ditiru gitu kan ya. Tapi yang menggugu dan meniru itu harus tahu. Berarti yang baik-baiknya yang harus digugu dan ditiru gitu. Tuh, karena memang seorang guru pun manusia biasa. Yes, gitu. benar. Nangis juga ya, Bu. Nangis gitu karena memang itu tadi yang dikatakan oleh Bu Sulis, tidak mudah menghadapi orang banyak, siswa-siswa gitu kan, apalagi mungkin dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh dengan mereka, itu juga merupakan satu tantangan yang besar juga. Benar. Gitu. Oke, nah tadi ngomong-ngomong soal zaman nih Bu ya, zaman sekarang, nah kita tuh baru masuk ke zaman after pandemi gitu ya, setelah COVID-19 ini. Nah, Iya. Bu Sulis sudah mengajar dari tahun 2017, yaitu jauh sebelum COVID-19 ini ada. Apa sih yang dirasakan Bu Sulis sebagai seorang guru gitu kan? Apakah ada perbedaan cara mendidik kepada siswa sebelum pandemi dengan setelah pandemi sekarang gitu? Oke. Mungkin kita berbicaranya bukan hanya pandemi ya, gitu kan. Kita berbicara gen mungkin ya dikatakan, gitu ya. Karena saya adalah milenial, Iya, benar ya, dan sekarang saya mengajar di Gen Z, gitu kan ya. Kita berbicara perihal itu. Kalau misalkan dari COVID mungkin ada pengaruhnya. Karena mereka itu kan sekolahnya secara online, gitu kan. Sehingga kebanyakan mereka itu akan berani ketika berkomunikasi menggunakan media. Tapi ketika berhadapan langsung, gitu kan ya, mereka bahkan tidak bisa untuk mengucapkan 1-2 patah kata, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan seperti di chat, gitu kan ya, atau di video gitu kan ya, terus itu luar biasa kata-katanya gitu. Nah, kalau berbicara tentang gen gitu kan, justru jauh berbeda Bu Najla. Kalau zamannya dulu gitu kan ya, milenial gitu kan, dimana kita itu takut sama guru. Iya. Gitu, guru mau ngomong apa gitu kan, kita pasti ikutin gitu kan. Bahkan kalau kita nggak ngerjain tugas, itu kita takutnya luar biasa. Bahkan ya, kalau misalkan kita nggak sekolah nih, hari itu nggak sekolah, itu kita nggak akan berani keluar rumah. Ketemu temen pun rasanya malu, rasanya deg-degan, karena gini, ngapain nggak sekolah gitu kan ya. Sedangkan gitu kan, untuk yang Gen Z ini, ketika dia tidak masuk sekolah gitu kan, mereka bangga gitu, bahkan berani untuk melewati sekolah gitu ya. Kalau yang tadi saya bilang, kalau yang milenial gitu kan, mereka keluar rumah aja tuh takut, deg-degan. Kalau yang sekarang mereka lewat aja santai. Apalagi kalau yang punya pacar gitu kan, yang satu sekolah, pacarnya satu sekolah, tapi yang ini nggak sekolah, berani untuk ngejemput. Itu yang unik gitu. Itu sih Bu Najwa, luar biasa. Lumayan ngeri juga ya Bu ya, dan yang perlu mental yang kuat juga sebagai guru menghadapi generasi sekarang. Benar. Gitu. Benar, tapi sebenarnya mereka hanya perlu penjelasan sih, gitu kan. Seperti kita gini, kalau dulu kita dihukum, gitu kan ya, kita tidak perlu bertanya. Kalau kita bertanya, kita tuh seperti tidak sopan, gitu kan ya. Kalau anak sekarang diberikan hukuman, kita harus menjelaskan secara detail kenapa anak ini mendapatkan hukuman, gitu. Jadi perlu dijelaskan dan diberitahu salahnya adanya di mana, gitu. Dan itu berhasil. Memang perlu ditangani dengan cara yang berbeda, gitu ya.
Karena memang mungkin setiap generasi pun berbeda ya Bu, ya tantangannya dan cara menanganinya pun pasti berbeda gitu. Ya, luar biasa. Nah, tadi kita sudah ngobrol gitu kan, mungkin salah satu hambatan lah gitu yang membuat Bu Sulis menyerah. Tapi sejauh ini sebagai seorang guru, apa sih hal yang membuat Bu Sulis itu merasa bangga atau pengalaman baiknya gitu sebagai seorang guru? Oke, 2017 saya mengajar, di tahun 2023 saya baru merasakan hasil buah dari saya mengajar gitu kan ya. Mungkin ini salah satu ya. Bukan yang berarti saya hanya fokus kepada satu anak ini saja gitu kan. Tapi di 2023 ini saya membuat terkesan, jadi suatu malam gitu kan, saya berhenti untuk membeli makanan. Tiba-tiba ada alumni yang berhenti, yang saya pikir dia mau beli makanan. Nyatanya dia berhenti hanya untuk salaman dan menanyakan kabar saya gitu. Dan salaman, Bu apa kabar gitu kan ya. Terus saya tanya, oh mau beli apa? Enggak Bu, saya sengaja berhenti karena saya ngelihat Ibu berhenti ke sini dan saya mau salaman sama Ibu gitu. Biasa, merinding banget sebenarnya ya. Gitu kan ya. Makanya itu yang membuat saya, tapi mungkin itu bukan satu-satunya gitu kan ya, yang membuat saya terkesan gitu kan menjadi seorang guru gitu kan. Seperti di jalan gitu kan ya, bertemu dengan anak-anak gitu kan, itu juga luar biasa pengalaman. Tapi itulah momen yang mungkin terakhir yang saya temukan gitu kan, dan itu saya share ke adik-adik kelasnya gitu kan. Bukan berarti mereka harus melakukan hal yang sama juga, tapi karakter itulah yang perlu ditanamkan gitu kan. Mungkin anak ini merasa bahwa kalau dia berbakti kepada gurunya gitu kan ya, maka keberkahan pun akan ada pada dirinya gitu. Biasa ya, betul sekali. Nah, berbicara selain profesi nih, Bu Sulis ini adalah seorang ibu juga, ibu dari 2 anak, seorang istri dan seorang mahasiswa juga, gitu luar biasa ya. Bukan double job lagi, gitu, double job lebih gitu kan. Nah, gimana sih cara Bu Sulis untuk membagi waktunya antara pekerjaan, terus kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu? Oke, sebenarnya kalau saya ngomongin perihal ini saya agak-agak sedih nih Bu Najla gitu kan ya, karena apa ya, semua yang saya jalani seperti hal yang ajaib aja dalam hidup saya. Aduh, saya nangis nanti karena ini salah satu tema gitu kan ya, yang saya ambil pada saat saya presentasi di kampus gitu. Menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pekerja dan mahasiswa dalam satu waktu itu bukan hal yang mudah gitu kan ya. Tapi saya punya support system gitu kan. Alhamdulillah saya punya suami gitu kan ya, yang luar biasa gitu kan. Mungkin di luar sana banyak suami yang baik gitu kan ya. Tapi suami yang mengizinkan istrinya untuk melanjutkan pendidikan kembali gitu kan ya, di tengah saya harus mendidik anak gitu kan, saya harus menjadi seorang istri yang baik gitu kan. Saya nggak akan bisa menjalani itu semua tanpa adanya dukungan dari suami saya gitu. Nah, jadi bagaimana cara mengaturnya? Kita itu bekerja sama antara kedua ya gitu kan, karena kalau misalkan suami istri itu tentang kerja sama, bukan tentang kamu dan aku, tapi tentang kita gitu kan ya. Jadi kalau adanya kerjasama gitu kan, saya bisa ngejalanin semua. Jadi saya bisa seperti ini, saya bisa ngejalanin semua gitu kan ya, itu karena support dari suami saya dan pastinya doa dari orang tua dan mertua saya gitu kan ya. Jadi itu yang saya pegang. Jadi alhamdulillah nih Bu Najla, semuanya saya bisa jalanin walaupun aduh-aduh gitu kan ya. Aduh-aduh gitu, tapi alhamdulillah saya sekarang sudah berada di semester 4 gitu ya, dan di tahun ini saya akan sidang tesis juga, insya Allah doain gitu kan ya, mudah-mudahan cepat lulus gitu kan, jadi lancar semuanya dan luar biasa lah. Harus punya support system Bu Najla. Oke, terakhir nih Bu, boleh kasih saran atau mungkin motivasi kepada guru-guru muda gitu kan, bagaimana sih caranya menggeluti profesi guru di zaman zilenial kali ini? Oke, kalau misalkan memberikan motivasi, saya rasa saya belum pantas Bu, karena saya sendiri pun perlu motivator gitu ya dalam hidup saya. Jadi mungkin ini sekedar sharing untuk guru-guru muda di zaman sekarang. Jangan takut menjadi guru. Teruslah belajar menjadi guru yang baik, karena orang hebat akan menghasilkan banyak karya. Tapi guru yang baik akan menghasilkan lebih banyak orang yang hebat. Wah, gak kerasanya kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak ya, mengupas tuntas perjalanan Bu Sulis menjadi seorang guru gitu. Bahwa memang benar, seorang guru itu bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga panggilan hati
Nah, terima kasih kepada Ibu Sulis yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya hadir pada hari ini sharing-sharing ya. Semoga lancar-lancar terus kegiatannya dan semoga bisa lulus tahun ini. Amin. Nambah Kenceng doanya. nih. Amin paling kencang ya, amin paling serius. Amin paling serius. Nah, untuk pemirsa jangan lupa pantengin terus YouTube-nya SMK Mutiara Bangsa karena nanti akan ada lagi nih obrolan-obrolan lebih dekat dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.